ruang serbaguna. Oke. Kan segera saya mulai. Oke, ke ruang serbaguna satu lagi ya, Bu. Oke, ya. Oke. Pindah paksa atau saya cari? Saya Pindahkan. tinggal langsung masuk aja, Oke. Ya, ke ruang serbaguna satu yang tadi. Ya. Ya, terima kasih. Belum pindah? Oh, belum ya? Bentar. Coba saya cari serbaguna. Ya, serbaguna satu. Dapat ya, Bu. Suhat 8. Masih bawah lagi di bawahnya Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha ada ruang serbaguna. Serbaguna 1 ya. Ya. Ya, baik, kita mulai ya. Baik, Ibu dan Bapak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya bisa bertemu, materinya sangat banyak, ya. Saya langsung share screen saja materi yang saya sediakan untuk sekolah binaan saya di salah satu sekolah binaan, ini SMA PJ Global ya. Materinya cukup banyak, bahkan kok dikupas satu semester pun itu tidak tuntas. Ini coba bisa dilihat, ini adalah kumpulan materi pertama. Lalu yang ini kumpulan materi kedua, ini kumpulan materi ketiga. Kenapa? Karena PJ Global kemarin ketinggalan info yang kita lakukan penyamaan persepsi di BSS tanggal 28 gitu ya. Waktu itu tidak bisa hadir itu sehingga ini materinya saya sampaikan sekilas seperti itu, materinya sebanyak itu. Jadi karena banyak mestinya memang semua bagian itu dilibatkan. Karena enggak memungkinkan untuk bisa menjalankan seorang diri begitu. Apalagi kalau online barangkali lebih mudah untuk bisa meluangkan waktu gitu ya di tengah-tengah kesibukan yang ada. Jadi ini sebenarnya materi ini remedi info ya. Itu sudah disampaikan di tanggal 28 itu saya memberikan pembinaan kepada 9 sekolah ya minus PJ Global ya. Itu termasuk kepada TPMPS dan WAKA karena banyak hal yang harus dikawal dan dikerjakan oleh sekolah. Ini dokumentasi TPMPS, WAKA, dan kepala sekolah yang hadir pada tanggal 28 Januari. Ya. Nanti tolong presensinya disampaikan kepada teman-teman untuk mengisi presensi kegiatan hari ini. Agenda waktu itu terkait dengan pengawasan dan program 2022 dan kolaborasi serta sosialisasi PKKS yang nanti tahun 2022 ini dilaksanakan untuk semua sekolah negeri maupun swasta. Itu ya, untuk seluruh tahun kemarin masih sekolah negeri saja, sekarang sekolah swasta juga. Ini hasil-hasil dari pembinaan, hasil dari pemantauan, dari penilaian, dari pembimbingan pelatihan yang ada di 10 sekolah binaan. Nah, ini tidak saya jelaskan satu persatu, namun artinya apa yang saya lakukan di sekolah binaan itu semuanya berbasis data. Dan ini terlaporkan ke Dinas Provinsi Jawa Timur. Ya. Jadi apa-apa saja yang saya lakukan, apa saja progresnya, termasuk misalnya di PJ Global itu belum punya apa, kemudian terlambat dalam hal apa, semuanya terekam dengan baik. Ya, maka memang ada baiknya pada saat pembinaan itu
semua warga itu bisa dihadirkan, sehingga supaya tahu persis begitu ya. Jadi data-data berbasis data sekolah binaan saya selama 1 tahun kemarin, itu ya. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan terkait dengan program kementerian yang sekarang itu sedang dilakukan, yaitu episode ke-5 dan ke-7. Ini program guru penggerak dan sekolah penggerak, gitu ya. Nah, terkait dengan laman-laman penting itu program guru penggerak maupun sekolah penggerak, gitu ya. Kemudian apa saja informasi-informasi terkini saya bantu lewat terkumpulnya materi di link-link itu. Nanti silakan untuk diunduh ya. Nah, ini terkait dengan sekolah penggerak. Saat ini ada sekolah penggerak dan tidak penggerak. Untuk sekolah penggerak itu menerapkan kurikulum Merdeka. Pada saat tanggal 28 saya menyampaikan ke 9 sekolah binaan, itu kurikulumnya masih bernama prototipe. Tanggal 11 Februari 2022 di launching, saya launchingnya hadir langsung bersama teman-teman di Wesley. Kepala sekolah juga ikut. Itu langsung mendengarkan kurikulum Merdeka. Nah, ini kalau tidak sekolah menjemput, kemungkinan juga akan tertinggal jauh. Karena sekolah di mana-mana itu sudah berlari mencari peluang untuk bisa segera menyesuaikan diri. Nah, tugas saya sebagai pengawas menyampaikan, mendampingkan, ya mendampingi, menawarkan jika belum dibutuhkan, dan akan menemani, mendampingi jika diperlukan. Ini sosialisasinya bahwa November-Desember disiapkan akan penilaian, dan ini baiknya yayasan tahu supaya yayasan sudah mulai memikirkan bagaimana kinerja kepala sekolah, mungkin tidak hanya di SMA PJ saja, PJ global, tapi juga untuk sekolah lain dalam satu yayasan tentunya membutuhkan ini. Maka akan bagus ini sebagai pemicu, siapa tahu yayasan punya keinginan berinisiatif gitu ya, berinisiatif untuk mengupdate informasi-informasi, terbuka untuk memberikan informasi tersebut bila mana diperlukan. Nah, nanti sampaikan kepada pihak yayasan. Itu yang pertama. Yang kedua, materi yang saya sampaikan ini semuanya ada di dalam program kerja yang khusus saya susunkan per sekolah. Karena tugas saya sebagai pengawas pembina di PJ Global, maka saya berkewajiban membuatkan program ini. Begitu. Mudah-mudahan program ini bisa diadopsi, bisa diadaptasikan oleh sekolah, supaya sekolah itu memiliki sinkronisasi, konsistensi, solusi terhadap kebijakan-kebijakan kementerian yang saat ini. Begitu. Jadi ini program ini khusus untuk PJ. Ini tugas, sudah menjadi kewenangan saya, tugas saya ibarat sekolah binaan itu adalah raja, saya layani. Kalau tempat lain mencari-cari, mengundang mencari saya, cari waktu yang tepat seperti apa. Tapi khusus sekolah binaan saya ini raja bagi saya layani. Begitu. Dibuatkan seperti ini. Ini programnya. Sosialisasi EHBPKS, sosialisasi RPP diferensiasi, AKM, model kompetensi, ini fokus khusus hari ini harusnya kepada seluruh guru.
Harusnya pada seluruh guru. Karena kalau guru tidak mengetahui perkembangan ini, kasihan di lapangan. Ketika harus bertemu dengan orang lain, ketinggalan jauh. Maka tugas saya sekali lagi itu mendorong supaya sekolah juga proaktif di samping pengawasnya yang menurut saya sangat proaktif. Ada hal baru, sampaikan. Ada hal baru, sampaikan. Tapi tolong sekolah itu juga proaktif menyambut, minimal menyambut. Begitu. Jadi ini bulan Februari. Ini nanti yang saya fokuskan hari ini, itu ya. Kemudian yang warna kuning ini yang remedial materi. Karena sudah saya sampaikan tanggal 28 Januari 2022. Sebagai bentuk layanan saya kepada PJ, materinya saya kumpulkan. Tinggal mengunduh. Saya urutkan. Ini bagian dari layanan saya sebagai pengawasnya di PJ Global. Untuk pemantauan Maret, jika saya datang ke PJ, tujuan saya adalah memantau guru hasil dari sosialisasi ini. Jadi bagaimana materi hari ini dipahami dan diterapkan. Maka saya perlu ketemu guru. Lewat kunjungan kelas, observasi, wawancara ke gurunya. Gitu. Itu di pemantauan Maret, guru mata pelajaran dan guru BK. Fokusnya masih nanti ke EASP. Lalu di April itu nanti karena PJ Global kemarin masih ada kendala, banyak hal ya yang belum terpenuhi di EASP, maka mudah-mudahan dikejar-kejar, itu terkejar pula, sehingga ketika bulan April saya hadir melihat perkembangan, itu sudah ada progres. Itu terkait dengan pemenuhan akreditasi. Ya, ini masih akreditasi. Lalu nanti di Desember tadi penilaian kinerja tadi, saya akan juga menilai kinerja gurunya dari hasil pembinaan semacam ini. Sekitar bulan Juni, saya akan memberi workshop kepada gurunya. Itu, maka program ini dipegang oleh kepala sekolah, menjadi bagian, menjadi acuan untuk menyesuaikan dengan program yang ada di sekolah. Ini yang nanti penilaian kinerja Desember, itu ya, Desember. Sampaikan program ini juga kepada yayasan, supaya yayasan mengerti bahwa pengawas itu bisa berkolaborasi. Bisa berkolaborasi dan bisa bermanfaat untuk sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini materi sosialisasi Merdeka. Sudah saya kumpulkan sebanyak ini. Lalu untuk model kompetensi sebanyak ini. PKKS ini, programnya di sini, itu ya. Ini menjadi bagian tugas kepala sekolah untuk menyampaikan kepada guru, karena harusnya hari ini itu bertemu dengan guru semua. Begitu. Itu ya. Jadi nanti silakan dipelajari model-model kompetensi ini. Lalu ini materi hari ini. Materi hari ini fokus ke sini. Ya, ini. Oke, jadi
ini adalah materi pembinaan untuk SMA PJ Global tanggal 24 Mei. Intinya adalah menindaklanjuti dari yang sudah saya sosialisasikan bersama kepala sekolah, TPMPS, dan Waka. Ya. Jadi hari ini saya bertemu dengan para guru itu untuk memberikan tentang ini, pembinaan ini. Untuk persiapan EHBBKS, Domnis sudah keluar, ya. RPP diferensiasi, AKM kelas, model kompetensi. Satu persatu yang EHBBKS mengingatkan, ini teman-teman di PJ Global peminatannya apa? IPA ya? MIPA ya? MIPA dan IPS, Bu. MIPA. Ya. Yang akan diujikan di EHBBKS itu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4 ini kelompok umum A. Ditambah 3 peminatan, bukan berarti selain mata pelajaran ini dihapus. Hati-hati ya. Jadi yang dievaluasi hanya ini. Yang lain lewat USP sekolah. Ujian Satuan Pendidikan. Lalu untuk IPS, sama 4 mapelnya. Lalu sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi. Ya, sejarah di kurikulum Merdeka yang baru tidak ada peminatan, tidak ada umum, hanya sejarah. Yang bahasa ini di PJ Global tidak ada ya. Sudah sekilas saja. Intinya di peminatannya dan mata pelajaran wajibnya 4. Antropologi di kurikulum Merdeka sekarang masuk ke kelompok pilihan bahasa. Tidak lagi di IPS. Itu yang kesekian. Itu ya. Sekarang satu persatu. Pertama berkenaan dengan EHBBKS. Domnisnya sudah dipelajari ya, Bu ya? Mudah-mudahan sudah ya. Maaf masih Ami, sudah Bu Nini, ampun. Ya. Ya. Nah, jadi tidak lupa sinkronisasinya besok kapan? Ini kan sekarang sedang berkumpul di Dempo. Info baru tadi itu katanya sih besok sinkronisasinya, iya. Tapi bisa juga ujian, jadi bisa nanti malam Bu sinkronisasinya karena ujiannya besok simulasinya. Oke, baik. Oke, berarti EHBBKS-nya oke ya sudah ya. Nah berikutnya RPP diferensiasi. Nah ini di kurikulum Merdeka itu arahnya ke diferensiasi. Pembelajarannya ke diferensiasi. Ya. Nah, ini yang dimaksud diferensiasi. Yaitu pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu, memperhatikan keragaman dari setiap individu, pembelajaran dilakukan dengan beragam cara untuk memahami informasi bagi guru, bagi semua murid, dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam. Terus cara mendapatkan konten, mengolah, membangun, menalar gagasan, mengembangkan produk pembelajaran, sampai dengan evaluasinya, gitu ya, itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi ada keberagaman. Ya, nah ini selalu didukung untuk mereka sepanjang prosesnya, kalaupun mereka tidak sama. Itu yang didiferensiasi. Ada 3 macam diferensiasi, ada
konten, ada proses, ada produk. Ya. Lalu untuk yang diferensiasi konten itu bisa dilihat dari cara kita membedakan dalam perencanaan yang tidak dibuat seragam, ya. Artinya memberi peluang bahwa ada anak yang berbeda. Ketika informasi tentang apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan pengetahuan yang diajarkan. Ini lebih kepada pengetahuan prasyaratnya. Apakah dia secara konten itu memiliki kesamaan atau memang dia berbeda. Lalu minat belajarnya, profilnya, ya. Nah, dari konten tadi itu akan berdampak juga kepada diferensiasi proses. Ya. Ini bisa dilakukan dengan pembelajaran-pembelajaran yang berbeda, ada yang mandiri, ada yang berkelompok, ada yang tugas tambahnya itu berjenjang. Setelah pembelajaran umum, ada tugas khusus karena memang dia secara kemampuan itu punya peluang untuk berproses yang berbeda dengan teman lainnya. Itu ya. Kemudian untuk yang berdiferensiasi proses ini bisa memfasilitasi lama waktu murid dapat diambil untuk menyelesaikan tugas. Ada kemungkinan anak menyelesaikan tugas itu tidak sama antar siswa satu dengan siswa yang lain. Maka dalam melakukan pembelajaran dan merancang pembelajaran itu baiknya itu didiferensiasikan. Itu. Ya. Begitu juga dengan diferensiasi produk. Bagaimana murid menginternalisasikan pemahaman sampai menuju ke keterampilannya, apa yang bisa diwujudkan, yang didemonstrasikan dia, yang dikerjakan dia, itu dalam bentuk produk tertentu, buah pikir tertentu, siswa satu dengan siswa yang lain, itu belum tentu sama. Maka pada saat meminta anak merangkum misalnya, bisa saja rangkumannya dalam bentuk poster, dalam bentuk komik, dalam bentuk podcast, dan lain-lain, itu namanya diferensiasi produk. Itu ya. Di diferensiasi produk itu seperti itu. Jadi ada 3 ya. Proses. Nah, seperti ini caranya. Ketika dibedakan, murid dapat memilih materi sesuai dengan profil belajarnya. Lalu murid dapat memilih subtema. Murid dapat memilih teknik pelaporan. Namanya berdiferensiasi. Ya. Oke, itu terkait dengan diferensiasi. Berikutnya terkait dengan materi AKM. Guru sudah mulai diarahkan ke AKM kelas sebelum AKM nasional. Sebelum AKM nasional, ini AKM kelas. Maka di AKM kelas ini yang melaksanakan adalah guru itu sendiri. Sebelum AKM nasional. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajarannya. Jadi apa yang dilakukan di pelajaran itu dilakukan evaluasi, hasilnya diperbaiki oleh dirinya sendiri, tapi AKM kelas ini menggunakan platform yang ada di Pusmenjar. Maka ini nanti nitip video ini berikan kepada para guru supaya guru menginstal. Karena nanti guru bisa mengunduh dari platform yang sudah disediakan dan itu yang diberikan kepada anak-anak. Ya. Sebelum AKM nasional tahun 2022 ini, lakukan ini terus-menerus supaya anak-anak itu sudah mulai mengenal bagaimana model pembelajaran dan penilaiannya yang itu selaras antara perencanaan, pembelajaran, dan penilaian. Maka guru itu ada pembekalan khusus. Ini nanti ada cara-cara loginnya, ini ada link-linknya yang bisa dipakai untuk memahami lebih dalam mengenai AKM kelas. Ya, itu tadi materi ke. Nah, sekarang materi ketiga. Sekarang keempat. Dari keempat,
sosialisasinya ini pembinaan pada guru ya, karena ya materinya guru, tapi ini juga ada kepala sekolahnya. Dan artinya itu berkenaan juga dengan model. Jadi ini kalau dulu namanya ada uji kompetensi guru, UKG. Yang diuji adalah kompetensi pedagogi profesional. Sosial kepribadian waktu itu tidak diukur, sehingga guru yang baik nilainya tinggi belum tentu di kelas itu baik juga. Ya, nah sekarang 4 kompetensi ini wujudnya berubah menjadi ini, model kompetensi pengembangan profesi guru. Ya, saya ilustrasikan langsung saja di peraturan ini. Inilah yang diharapkan di guru penggerak. Harapan saya guru di PJ Global didorong juga ikut guru penggerak. Karena kalau nanti seleksi kepala sekolah tidak punya guru penggerak, kebingungan nanti. Nah, ini model kompetensinya ada 3. Pengetahuan profesional, praktek pembelajaran, dan pengembangan profesi. Arah 3 ini. Nah, yang saya Maret ketemu dengan guru itu maunya akan melihat, ngecek ini, menilai ini. Apakah guru-guru di PJ Global sudah seperti ini gitu, seperti yang di Perdirjen ini. Makanya hari ini saya lakukan pembinaan dulu. Begitu. Jadi masih ada waktu 1 bulan, tolong nanti diminta untuk membaca, melengkapi diri, membekali, sehingga ketika bertemu dengan saya minimal sudah ada tanda-tanda guru itu memiliki ini. Begitu. Itu ya. Nah, nanti bagaimana pengkategoriannya? Pengkategoriannya seperti ini. Saya contohkan salah satu aja. Misalnya ini. Kategorinya pengetahuan profesional. Kompetensinya menganalisis struktur, alur pengetahuan, dan unsur untuk pembelajaran. Indikatornya menjelaskan konsep, prinsip, struktur dari unsur disiplin ilmu. Menganalisis prasyarat, menjelaskan keterkaitan, mengevaluasi konsep, sampai pada materi kurikulum. Jika guru itu mampu menyusun konsep menjadi alur pembelajaran yang urut dan meningkat kompleksitasnya, ini baru kategori skor terendah. Jika guru bisa nomor 1 ini, skor ini ditambah, gitu ya, ditambah, menjelaskan, maka dia skornya meningkat layak. Jika skor layak itu meningkat, yaitu ditambah dengan mampu menjelaskan keterkaitannya, skornya meningkat. Jika guru itu mampu menggerakkan teman-temannya, ini skornya meningkat lagi. Inilah yang dicari di guru penggerak. Jadi saran saya buka kesempatan seluas-luasnya guru-guru untuk ikut juga guru penggerak, agar menjadi aset yayasan juga. Ya, jadi nanti arahnya ke sini. Dan nanti mau keinginan saya melihat guru itu seperti ini. Guru ada di kategori mana untuk guru PJ Global? Apakah sudah punya kemampuan menggerakkan guru lain? Apakah baru pada menyusun konsep dengan baik, gitu ya, dan urut? Dan itu kategori skor paling rendah. Begitu. Nah, sekarang itu ditingkatkan. Itu ya. Jadi ini modelnya kompetensi seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini materi terkait dengan formulirnya, mengingatkan, ini karena untuk kepala sekolah yang ini ya, mengingatkan untuk formulir kepala sekolah, tolong dicicil pengisiannya. Pemenuhannya, bukan pengisiannya. Kalau ngisinya mudah, yang penting kan dipenuhi. Pemenuhannya dicicil, karena ini banyak banget. Ada 155 butir yang harus dipenuhi. Begitu. Tapi pemenuhan itu berasal dari berbagai komponen. Makanya kok gurunya tadi sudah pada mampu, saya lakukan pembinaan, bisa hadir semua, mengerti, ditindaklanjuti, nanti yang untung kepala sekolah. Tapi kalau sebaliknya, yang berat kepala sekolah. Karena kepala sekolah harus melanjutkan lagi, harus mendampingi lagi, harus mengingatkan lagi, harus mengecek. Jadi kehadiran pengawas sebenarnya ingin membantu meringankan beban.
karena pekerjaannya kepala sekolah banyak. Ini sebanyak ini. Ini baru di permukaan, baru di covernya ini sekian banyaknya. Ini yang dipenuhi. Nah, ini bagus kalau yayasan tahu, sehingga nanti yayasan bisa mengadaptasi. Kalau begitu, di yayasan itu akan saya lakukan penilaian kinerja untuk semuanya itu arahnya seperti apa begitu. Nah, itu ya. Jadi ini itu mengingatkan untuk Bu Kip gitu ya. Berikutnya ini juga saran saya mencoba guru-gurunya dinilai kinerjanya, dicoba menggunakan instrumen yang di negeri, di pemerintah. Kenapa? Dari permen ini, dari peraturan. Dicoba. Ini filenya saya sediakan. Nanti Bu Kip mencoba memanfaatkan ini, uji coba dulu. Setidaknya kepemenuhan ya, guru itu apa? Yang sudah dimiliki guru dan yang belum dimiliki guru seperti apa? Misalnya, guru itu akan dinilai, itu kinerjanya terkait dengan tupoksi, merencanakan, melaksanakan, menilai, lalu juga dinilai oleh atasan, oleh Bu Kip, dinilai juga oleh teman sejawat, dinilai juga oleh siswa, dinilai juga oleh orang tua. Kehadiran guru mempengaruhi nilai juga. Ini kalau diterapkan akan sangat bagus. Maka ini saya sampaikan, sosialisasikan lewat kepala sekolah supaya ini juga dicoba. Itu ya. Nah, jadi satu persatu materinya saya bukakan gitu supaya nanti pada saat mandiri mengulang gitu ya, itu tidak ada kendala. Oke ya. Berikutnya ini materinya yang harusnya semua orang ada. Karena kalau tidak, itu sayang. Berkenaan dengan kurikulum merdeka. Saya tutup dulu. Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu Nini. Belum, oke. Baik. Belum. Kita lanjutkan. Kurikulum yang merdeka tadi ya. Ini ada, saya ambil bagian yang penting ya. Nanti yang lain bisa ditelaah, dikaji ulang begitu. Saya tunjuk, nah ini perlu diketahui. Sekarang ini berlaku tiga kurikulum, ya. Tahun 2022, 2023 itu sudah mulai akan diterapkan kurikulum merdeka yang kemarin di-launching oleh Mas Menteri. Itu ya. Saat ini masih ada 3 macam kurikulum, 13 darurat, kurikulum merdeka. Ya. Hal mendesak di kurikulum merdeka yang perlu disiapkan itu adalah terhadap struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Kalau di kurikulum 13 dan darurat, acuannya namanya KIKD. Kurikulum merdeka itu adalah capaian pembelajaran. Otomatis perangkat-perangkatnya akan baru karena acuannya sudah berbeda. Ya. Nah, hal yang nanti perlu ditindaklanjuti teman-teman Bu Kip ini titipkan lewat kepala sekolah, sudah ada platform Merdeka Mengajar. Contoh-contoh
itu banyak. Nanti silahkan, syukur-syukur belajar.id-nya sudah aktif. Ya, sudah aktif. Mudah-mudahan sudah aktif. Kalau belum aktif, diaktifkan oleh operator, dibantu maksudnya. Itu ya. Ini link-linknya sudah saya sediakan. Gitu ya. Nanti bisa di sini platform Merdeka Mengajarnya, kemudian kurikulum Merdeka, video perkenalan dan sebagainya, itu sudah tersedia. Jadi tinggal mendorong guru untuk mau benar-benar mengikuti perkembangan yang ada, perubahan yang ada. Oke ya, itu platformnya masih platform. Nah, yang berpacu ya, sekolah-sekolah berpacu sekarang ini. Tahun kedua, tahun pertama maksud saya, tahun depan 2022-2023 itu diterapkan di murid usia 5 tahun 6 tahun. Kurikulum Merdeka tadi. SD kelas 1 4, 7, 10. Tahun kedua, tahun 2023 berarti, itu disusul usia 4, 5, 6, 1, 2, kelasnya ya. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Tahun 2024 keseluruhannya kurikulum Merdeka. Pertanyaannya, apakah sudah siap PJ Global untuk waktu 4 bulan ini? Tahun pelajaran 2022 itu tinggal 4 bulan. Itu pertanyaan yang segera dicarikan solusinya. Ini poin pentingnya, tapi saya akan membahas khusus yang di SMA saja. Di SMA, ini yang berbeda. Kelompok mata pelajaran umum itu wajib dipelajari seluruh siswa. Tidak ada peminatan. Yang ada adalah pilihan kelompok mata pelajaran. Kelompoknya ada. Iya, mohon maaf, share screen-nya nggak jalan, Bu Nini. Oke. Ya. Sudah ini? Ampun. Ya. Jadi ada 4 macam, 5 macam sebenarnya, tapi yang satu itu untuk sekolah khusus. 4 ini aja yang ada di SMA ya. Ada kelompok pilihan mata pelajaran MIPA, isinya Fiskim Bio, Matematika tingkat lanjut, Informatika. Kelompok IPS, Sosio, Eko, Geo, Antro. Tadi yang saya katakan Antro dulu di IPS. Kelompok bahasa budaya masih sama, ada tambahan kelompok baru, vokasi dan prakarya. Isinya prakarya dan KWU dan mata pelajaran yang sekiranya dibutuhkan oleh daerah atau sekolah setempat. Nah, apakah sudah siap di PJ Global nanti kurikulumnya, wakakurnya untuk menyiapkan seperti ini? Karena ada ketentuan-ketentuan, ini adalah kelompok umum. Jadi kelas 10, 11, 12 semuanya wajib ini. Tapi pada saat di kelompok di kelas 11 dan 12 ada pilihan tadi. Ada perubahan mata pelajaran, PPKN, sekarang pendidikan Pancasila. Sejarah, yang dulu di kelompok A dan kelompok C, peminatan, sekarang menjadi mata pelajaran umum. Kelompok umum. TIK jadi informatika. Seni digabung dengan prakarya. Anak-anak belajar salah satu dipilih, salah satu. Boleh musik saja, boleh rupa saja, teater saja, tari saja, PKL saja. Mulok itu ada jamnya. Lalu pekan masih sama, 36, kelas 12 itu 32. Ini sekolah itu wajib membuka, gitu ya, kelompok umum dan sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan.
untuk siswa itu wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan memilih 4-5. Yuk diformulasikan, ini misalnya kelompok IPA, ini IPS, ini bahasa, ini IPA, dan seterusnya. Nah, ini perlu ada penataan dari kurikulum. Nah, pertanyaannya, balik lagi, apakah sudah siap PJ Global? Ini yang mendesak, perlu praktek. Karena acuannya sudah berganti, tidak KD, KIKD, tetapi CP, capaian pembelajaran. Ya, jadi dari capaian pembelajaran dikembangkan ke alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu isinya adalah TP-TP. TP itu tujuan pembelajaran. Itu dikembangkan menjadi modul ajar. RPP berada di modul ajar. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan. Nah, sekarang tinggal PJ Global merefleksi bagaimana kondisi real di sekolah, gitu ya. Karena namanya pembinaan, gitu ya. Jadi minimal memberi motivasi, mendorong untuk melakukan refleksi secara mendalam. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, lalu strategi apa yang harus dilakukan dengan secepat-cepatnya karena waktunya sudah sangat mendesak. Ya. Itu terkait dengan kurikulum, tapi cuplikan-cuplikan yang sekiranya dibutuhkan oleh PJ Global. Ya. Kemudian nanti untuk materinya ya. Ya, silakan dibuka. Seperti biasanya, saya siapkan di web. Ya, di sini ya di web ya. Nanti buka agenda. Sudah kelihatan agenda ya. Sedang proses ya. Website Bu Nini nggih? Iya. Sudah ya. Agenda. Oh, Oke. baik, Bu. Ya. Ini pembinaan. Nah, ini ya. Lalu nah, di situ nanti seluruh guru yang ada di PJ tolong presensi nanti ya Bu ya. Baik, Bu Nini. Nah, Ya. nanti materi ini sharingkan, rekaman video ini disampaikan, gitu ya. Memang kondisinya masih pandemi, gitu ya. Terus nanti semua materi yang tadi kelompok 1, 2, 3 semuanya ada di sini. Baik, Bu. Ya. Atau saya di chat itu teman-teman Ya, Bu Nini. dengan tinggal ngambil. Oke ya. Ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dipersilakan kita diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan apa saja boleh, termasuk Bu Miss Ana boleh bertanya. Miss Ana mengajar apa? Saya ngajar bahasa Inggris, Bu. Oh ya. Iya. Ya. Kalau untuk yang RPP diferensiasi tadi Bu Nini, itu berarti sama seperti RPP yang sekarang kan sedang jarang RPP ini ya, yang 1 lembar. Boleh. 1 lembar itu sebenarnya kan hanya fokus pada 3. Tujuan, Oh iya. kegiatan, sama asesmen penilaian. Nah, nanti waktu di kegiatan itu lakukan diferensiasi tadi. Jadi, jadi apa dimodifikasi yang dengan dibedakan? itu. Misalnya siswa dapat memilih tadi sumber belajarnya, apa temanya, itu intinya. Masih Itu sama. tadi, iya. Konten, produk, sama apa satunya Bu Nini? Proses. Yang diferensiasi proses. Oh Proses, iya. ya.
Apalagi Baik. Lalu ini kurikulum Merdeka ini kan sepertinya anak-anak, kok saya nggak salah tangkapnya, anak-anak bebas memilih mereka mau yang dipelajarin apa. Nah, ya, iya, kalau seumpama ini kan juga beberapa dari siswa kami itu setiap tahun selalu ada yang pengen ikut UTBK itu Bu Nini. ya. Apakah itu nanti bersinergi ya sama proses yang ujian UTBK-nya gitu Bu Nini? Karena kalau seumpama terlalu membebaskan anak-anak buat memilih apa yang mau mereka pelajarin, saya takutin nanti mereka susah untuk pengerjaan UTBK-nya gitu. Ya itu nganu Bu, tips dan trik ya. Tips dan triknya itu maksudnya begini. Sebenarnya kurikulum merdeka itu memerdekakan anak sesuai dengan bakat minat dan karakteristik, gitu ya. Namun nanti tetap terikatnya itu pada ketersediaan sumber daya yang di sekolah, gitu ya. Maka pertanyaan saya tadi, apakah PJ sudah siap, gitu ya, dengan berbagai macam alternatif, sekolah tetap akhirnya semi ya. Saran saya menjadi semi gitu ya. Karena kalau milih pure gitu ya, itu kemungkinan sumber daya belum memungkinkan. Gitu. Maka itu tadi, maka itu perlu dirancang, makanya merancang khusus gitu ya. Kalau awalnya kemarin di tanggal 28 tuh mau janjian dengan teman-teman yang lain, waka-wakakur itu mau kumpul bareng. Itu mencoba mempersepsikan itu dan mengatur pola seperti apa. Mengatur pola itu sebenarnya tidak merdeka, tetapi karena keterbatasan, akhirnya ada pola gitu ya. Supaya kekhawatiran-kekhawatiran itu nggak terlalu berdampak sangat signifikan, tidak sesuai dengan harapannya gitu. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan korelasinya yang di UTBK, di UTBK-nya kan mestinya masih TPS sama TPA. Skolastik dengan TPA akademik ya, akademik. Akademik berarti kan kaitannya dengan proses penalaran di bidang keilmuannya, penalaran itu. Gitu ya. Itulah sebenarnya yang esensinya dilatihkan di AKM itu. Gitu. Nah, kalau yang bakat skolastik itu memang keterkaitannya dengan dari dalamnya ya, tapi perlu diasah juga logika berpikir, empati dan sebagainya itu. Begitu Bu Fit. Oh, baik Bu Nini. Ya, terima kasih. Lalu untuk yang tadi saya agak miss yang masalah bertahap itu Bu Nini. Jadi tahun 2022, 2023 tahun pelajaran itu kurikulum Merdeka diaplikasikan di kelas berapa aja Ibu? Kalau SD itu kelas 1, Jadi, 4. kelas 1, 4, baik. Lalu SMP-nya 7. 7. SMA-nya 10. 10. Oh, kelas awal, tengah, Nah, SMP sama awal sama SMA awal. Berarti tahun 2023, 2024. Kalau 1, 1, 2, 4, 5, 45, 7, 78, 8, 10, 11. Oh, mengikuti ya. mengikuti. Oh, mungkin satu terakhir yang mau saya tanyakan. Ini kurikulum Merdeka itu apakah harus diaplikasikan ya, Bu? Ya. Begini. Harus wajib, ya. Ada 3 macam kan saat ini. K13, kurikulum darurat, sama kurikulum merdeka. Ya. Nah, sekolah tergantung kesiapannya. Jika tahun 2022 ini, 2022-2023, ini adalah tahun pertama menerapkan kurikulum merdeka, maka berpeluang tahun kedua itu sudah jalan 2 tahun ya, tahun depan. Ya. Tahun 2024 sudah jalan 3 tahun ya. Berarti kan kemungkinan ada sekolah yang lebih memilih merdeka kan gitu ya. Karena merdeka itu sekolah banget. Begitu. Kenapa? Diferensiasinya itu nggak sama antara PJ global dengan yang lain, nggak sama. Artinya peluangnya untuk yang memilih PJ, memilih merdeka, itu peluangnya banyak. Utamanya sekolah swasta, itu paling banyak. Nah, sekarang tergantung, saya kembalikan ke PJ. Apakah tetap K13 atau tetap yang darurat, itu silahkan.
Kalau di ini kan kalau tidak salah namanya juga prototipe ya Bu Nini ya, kurikulum Nah Merdeka. itu keliru sudah. Ya. Oh gimana? Prototipe itu model yang belum diberi nama. Oh. Awalnya namanya kurikulum sekolah penggerak. Karena belum punya nama, dilakukan di sekolah penggerak, namanya kurikulum sekolah penggerak. Akhir tahun 2021 diberi nama prototipe. Tanggal 11 Februari ini diberi nama kurikulum Merdeka. Oh. Ya. Berarti sekarang intinya kurikulum prototipe sudah tidak ada, pakai kurikulum Dan Merdeka namanya ini Merdeka. namanya. Sudah Merdeka ini sekarang yang sudah ada peraturan resmi. Ya, paham. Permen-permennya dibaca, di situ semuanya nanti dibaca, Bu. Peraturan yang baru udah ada di situ semua. Baik. Semua tadi. Ya. Itu ya, jadi udah tidak ada prototipe. Prototipe itu saya menjelaskan tanggal 28 itu masih prototipe. Oh, ngoten. Yang di BSS itu ya, Bu ya? Itu masih prototipe. Oh, sekarang sudah ganti menjadi kurikulum Merdeka. Ya. Oke. Kalau seumpama di PJ ini, tadi Bu Nini juga sempat bilang apa semi gitu, apa bisa ya Bu? Separuh dari apa yang di dalamnya kurikulum Merdeka itu diaplikasikan dulu lah untuk sebenarnya kurikulumnya. Bisa saja. Acuannya yang berbeda. Kalau semi itu bisa saja cara-caranya itu sudah merdeka, tetapi acuan masih KD, masih KIKD. Tapi kalau sudah merdeka itu kan acuannya CP. Ya, tadi ya. Nah, tergantung dari kesiapan PJ ya Bu ya. Makanya sesekali Ibu harus diskusi betul intent kepada yayasan Bu. Betul, iya Bu Nini. Ini nanti hasil rekamannya akan kita berikan, kita tayangkan bareng-bareng. Kasihan banget nanti. Sekolah lain udah lari banget. Ini Karis itu sudah daftar Bu. Kurikulum Merdeka kan sudah boleh mandiri. Oh begitu. Jadi boleh tidak lewat sekolah penggerak Bu. Oh jadi nggak perlu pakai kirim guru untuk sekolah penggerak nggak apa ya Bu? Beda lagi kasusnya. Oh. Guru penggerak itu gurunya. Iya. Kepala sekolah penggerak itu kepala sekolahnya. Kalau yang kemarin menerapkan kurikulum yang tanda petik disebut prototipe itu lewat seleksi kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya nggak lolos, ya nggak menerapkan itu. Oh gitu. Nah sekarang dibuka 2 jalur. Jalurnya satunya mandiri. Karis sudah mengisi. Linknya yang saya berikan di grup itu. Oh iya. Itu dibuka lagi, dicek lagi apa-apa yang konsekuensi apa-apa di situ dibaca dulu sebelum buat pilihan. Itu udah ada opsi 1, 2, 3. 13 darurat merdeka. Yang dibuka 2 jalur iya. Mandiri. Kalau Karis merdeka banget, memang itu udah cocok banget dengan kurikulum merdeka. Baik. Tadi dibuka 2 jalur itu, satu mandiri, satunya lewat apa ya Bu? Seleksi kepala sekolah penggerak. Itu berbeda dengan guru penggerak loh ya. Iya. Guru penggerak itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin ke depan. Jadi kalau misalnya yayasan PJ Global nggak punya kepala sekolah, ngangkat, itu syaratnya kepala yang diangkat yang punya sertifikat guru penggerak. Oh, kalau yang nanti akan ke depannya itu. Kalau nggak punya kan bingung. Jadi tidak hanya negeri saja. Nanti bingung nanti nggak punya. Ini untuk sekolah yang belum punya kepala sekolah ya Bu? Ya, berarti sekarang semua seleksinya lewat kepala sekolah penggerak. Penggerak betul. Kepala sekolah yang sekarang definitif itu kan sudah lewat penguatan. Betul, iya. Nah itu sekarang tidak ada penguatan lagi. Yang ada lewat guru penggerak. Baik. Gitu. Kalau kepala sekolahnya nggak lolos seleksi, berarti ya tidak bisa diaplikasikan. Oh, lewat mandiri. Lewat mandiri. Iya, iya. Baik, Bu Nini, nanti saya runut lagi yang di grup itu mandiri itu bagaimana. saya urutkan nanti. Ya, Bu Nini.
Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Oke ya, sudah ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, ini sebagai salah satu bentuk ya, model pengawasan yang terbatas tetapi tetap mengutamakan mutu layanan gitu ya. Di tengah-tengah pandemi masih banyak yang bisa kita kembangkan dengan budaya B5. Saya punya jargon lagi sekarang, budaya B5. B5 itu adalah bangun pemahaman. Ya. Lalu buat program. Programnya tadi udah saya berikan ke Bu Kipti. Ya. Lalu berikutnya beri semangat merdeka. Ya, saya merdekakan ke Bu Kip. Mau pilih yang mana silakan. Gitu ya. Apa darurat, apa 13, apa merdeka, silakan. Lalu B yang kelima adalah bantu sekolah bangun jati diri. Nah, maka Bu Hip sekarang saya dorong PJ Global itu punya jati diri. Begitu. Sehingga ketika ada sekolah itu PJ itu pasti. Karena sekarang saya dampingi juga PJ yang sudah sangat bagus di Bintaro. Kebetulan namanya PJ. Itu bagus sekali. Sekolah lama tetapi merdeka, paradigma udah lama, paradigmanya baru tapi dibangun lama. Namanya Pembangunan Jaya Bintaro. Itu bagus sekali. Saya mendampingi juga di sana. Itu ya. Itu karena semangat B5 dan M-nya itu ada 5 juga, tapi intinya M yang kelima itu membangun jati diri nanti intinya. Itu ya. Ini salah satu pengalaman baik atau praktek baik, best practice saya sebagai pengawas sekolah gitu ya, yang mendampingi di 10 sekolah binaan dengan keberagaman yang ada. Ada sekolah SPK, ada sekolah nasional, ada sekolah berbasis ketarunaan, ada negeri, gitu ya, dan macam-macam. Ya, mudah-mudahan praktek baik saya ini bisa memberikan inspirasi, gitu ya, minimal bermanfaat, minimal ya manfaatnya untuk sekolah yang dibimbing dan orang-orang di sekitar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Selamat berjuang. Selamat pagi. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih banyak. Ya, Sehat-sehat selalu ya. ya Ibu. Ya, Terima mari. kasih. Saya live ya. Ya, ya Ibu, silahkan.